Halo teman-teman semua, selamat malam dan selamat datang di sesi Trial Class of Google Sheets by LearnByte, yang mana kelasnya ini dari beberapa hari yang lalu sudah kita buka dan tidak terasa teman-teman, kita sudah memasuki agenda seperti yang telah ditentukan ya, di mana kita akan belajar dan juga mungkin mengulik tips trik di Google Sheets bersama saya tentunya. Nanti dalam waktu kurang lebih 90 menit ke depan, teman-teman sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk lebih details terkait dengan pembelajaran dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan, saya pastikan dulu ya teman-teman ya, bahwa saat ini tidak ada kendala teknis yang teman-teman hadapi. Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik, dan juga dapat melihat layar yang saya bagikan. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa udah oke semua, kalian bisa bantu saya dengan kasih angka 1 di kolom chat ya, sebagai konfirmasi teman-teman kalau teman-teman semua tidak ada kendala dan bisa mendengar suara saya dengan baik. Oke, wah ternyata udah rame banget langsung di sini ya. Ada 50-an chat langsung. Mungkin saya coba kenal-kenalan dulu ya. Di sini ada Kak Ahmad, Kak Reski, ada Kak Shani dan teman-teman. Terima kasih buat confirmationsnya dengan angka 1. Semoga teman-teman semua tidak ada kendala sampai ke depan ya. Karena kan sinyal ini kan agak-agak unstable nih, apalagi cuaca hujan. Tapi kita harapkan semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, nah teman-teman mungkin tanpa berlama-lama, karena semuanya sudah aman, saya rasa saya akan coba masuk dulu teman-teman, yaitu di informasi teknis sebelum kita masuk lebih details ke kelas hari ini dan bakal ngapain aja. Jadi teman-teman, pertama-tama di sini saya mewakili dari LearnByte, mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua hadir di salah satu rangkaian kelas Google Sheets by LearnByte. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah kenal LearnByte, tapi ada yang belum kenalan sama LearnByte. Jadi saya perkenalkan dulu ya. LearnByte ini mungkin bisa dibilang adalah teman baiknya teman-teman semua ya untuk belajar. Karena LearnByte ini merupakan platform untuk pembelajaran data meliputi Excel, Google Sheets, dan Looker Studio untuk per saat ini. Dan saat ini teman-teman LearnByte sudah exist kurang lebih hampir setahun secara official untuk kelas kepada konsumen atau B2C, dan kita sudah memiliki lebih dari 9.000 alumni teman-teman dengan rating kepuasan hingga dengan 4,8. Nah, mungkin kalau misalnya sedikit sharing teman-teman, apa aja sih yang udah LearnByte lakukan? Kita ngelakuin tuh ternyata impactful ya teman-teman ya, karena kita udah ngajakin banyak orang untuk belajar bareng, sampai bisa ikutan tes Excel-nya lulus, naikin produktivitas kerja karena curhat-curhat tentang kerjaan, sampai jago bikin visualisasi. Jadi banyak sekali ya ternyata cerita-cerita menarik yang sebenarnya bisa kita share. Tapi saya rasa mungkin teman-teman nanti bisa langsung ngerasain bagaimana pengalaman belajar bersama LearnByte. Nah, mungkin kalau teman-teman tanya lagi ya, sebenarnya kenapa bisa sampai 9.000? Karena memang perjalanan belajar kita itu tidak hanya di public class, tapi juga termasuk corporate training teman-teman. Dan untuk public class per saat ini, kita sudah memiliki beberapa layanan yang sudah kita lakukan dan juga akan menjadi upcoming class teman-teman. Kalian juga bisa akses melalui websitenya kita di learnbyte.co.id/public-class. Di sana ada berbagai informasi sebenarnya apa saja kelas-kelas publik yang kita berikan teman-teman. Nah, terus sedikit cerita juga teman-teman, LearnByte ini meskipun secara publik kita hampir 1 tahun, tapi sebetulnya kita sudah official 2 tahun, tapi sebelumnya kita fokus di corporate training ya. Jadi kita sudah memiliki lebih dari 30 partners dan bahkan lebih dari 40 sesi teman-teman untuk pelaksanaan training secara spesial buat teman-teman di company. Nah, itu sedikit cerita teman-teman. Tadi kan tentang LearnByte-nya. Jadi saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Kenalin, saya Kelvin Tam, bisa panggil Kelvin atau panggil Tam, dan saya adalah your bestie guys untuk belajar data. Salah satunya adalah untuk rangkaian Excel, Google Sheets, dan juga Looker Studio. Dan teman-teman, saya juga merupakan owner dari LearnByte dan seorang mahasiswa juga ya teman-teman, saat ini sedang ongoing. Jadi rasanya sangat senang teman-teman bisa bertemu kalian dan juga bisa memberikan pembelajaran teman-teman ya. Mungkin saya bisa bilang sebenarnya kelas kali ini tuh bukan lebih saya memberikan pengajaran satu arah, tapi bagaimana kita bisa komunikasi dua arah, kita diskusi bareng-bareng biar bisa jago bareng-bareng juga teman-teman. Nah, itu sedikit cerita saya rasa mungkin kalau udah kenal cukup lah ya. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman ke dalam materi yang memang hari ini kita pelajari, yaitu tentang Google Sheets. Saya mendapatkan data dari tim LearnByte dan tadi per jam 3 sore ya, saya coba tarik beberapa data dan ternyata kita melihat teman-teman di sini itu
35% udah pernah pakai Google Sheets, tapi 65%-nya ternyata mengaku belum pernah pakai Google Sheets. Nah, itu kan data teman-teman ya, dari yang daftar. Yang daftar sama yang hadir kan jumlahnya beda nih. Jadi saya pengen coba sampling dikit teman-teman. Coba di sini yang udah pernah pakai Google Sheets, buat apapun, minimal kalian udah pernah pakai, boleh kasih angka 2, tapi kalau belum pernah sama sekali, kasih angka 0. Saya pengen bandingin ini banyakkan yang 2 atau yang 0 gitu ya. Karena kalau dari data pendaftaran, rasa-rasanya banyak yang belum pernah pakai nih gitu ya. Jadi memang antusiasmenya luar biasa teman-teman. Oke, di sini ada 2. Oke, Kak Reza, aku buat Pareto, olah data quality improvement. Oke, nice ya. Jadi ada pembuatan chart gitu-gitu ya. Oke. Kemudian kalau saya lihat sebenarnya cukup dominan juga ya antara 2 dan 0. Tapi ini sampling sekilas aja karena teman-teman kan chatnya udah ramai semua nih. Jadi saya percayakan aja ya. Oke, jadi teman-teman mungkin kita akan start from basics. Saya akan coba kenalkan dulu apa itu Google Sheets dan kenapa itu worth to learn ya. Jadi sebenarnya Google Sheets itu simple teman-teman. Kalau kalian udah biasa pakai Excel, Google Sheets itu sangat gampang. Karena sistemnya dia hanya berbasis online ya. Jadi anggapan kalau Excel itu punya Microsoft, kalau Sheets itu punya Google ya. Mereka berkompetisi, tapi yang satunya offline, lebih heavy di offline atau lebih kuat di offline, sedangkan satunya lagi itu lebih kuat secara online, teman-teman. Nah, dari sini ya kita coba lihat lagi. Sebenarnya Google Sheets tuh bisa ngapain aja, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya Google Sheets tuh bisa bantu kita buat ngeditin data secara online. Dan yang paling menarik adalah teman-teman tuh bisa kolaborasi secara real time. Jadi mungkin skema kemarin ya, pada saat kerja work from home karena COVID-19, kita merasakan di mana kerja itu harus online. Dan di situ kita rasanya jadi penuh menggunakan Google Sheets ya. Nah, tapi selain dari cloud tadi, teman-teman, sebenarnya Google Sheets itu masih banyak tips trik lainnya yang tidak ada di Excel. Mungkin teman-teman pernah dengar query, ya, kalau di Excel ada namanya Power Query. Tapi di sini ada namanya query, teman-teman, yang penggunaannya ternyata nggak kalah penting. Atau bahkan dengan formula filter. Itu di Excel ada nggak? Ada, tapi berbayar. Kita harus pakainya Microsoft 365. Kalau di Google Sheets, semua formula ini gratis. Jadi itu alasan kita kenapa kadang kita harus bisa juga pakai Google Sheets. Karena kadangkala kita butuh fiturnya, tapi kita nggak mau bayar, kita mau aksesnya free. Jadi kita bisa andalkan Google Sheets dalam hal ini, teman-teman. Nah, terus hari ini kita bakal ngapain? Karena namanya aja udah trial class, jadi saya rasa kelasnya akan sangat-sangat on point. Intinya, saya pengen share ke teman-teman gimana cara menggunakan VLOOKUP, dan juga menguasai VLOOKUP itu sampai kita bikin dia jadi wow ya. Jadi yang pertama kita akan coba pelajari dulu konsep VLOOKUP itu apa dan kenapa kita harus bisa rumus itu, bisanya dipakai buat apa aja, kemudian cara pakainya gimana, dan yang ketiga gimana cara bikin formula ini sampai benar-benar ngebantuin kita ya. Jadi 3 poin itu teman-teman yang kita pegang, kalian jangan overthinking dulu. Nih mikirin ntar kayaknya materinya susah. Tenang aja, materinya super mudah, tapi bakal sangat-sangat bantuin teman-teman dalam pekerjaan. Oke? Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan apa yang akan kita pelajari, dan saya rasa tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja ya mulai prakteknya. Buat teman-teman yang baru join, pastikan kalian sudah memiliki file Google Sheets-nya, seperti yang telah kami sampaikan di WhatsApp. Tapi kalau masih belum ada, silakan langsung dicek di grup dan di email. Kalian ikuti panduan yang ada di sini, ya. Yang udah punya file Google Sheets-nya dan siap diedit, boleh kasih angka 3 di kolom chat, ya. Coba. Di sini sudah dibantu juga dengan Minbytes ya. Ada Minbytes ini sebutan adminnya LearnByte. Langsung aja teman-teman klik link yang sudah dikirim, ya. Tapi kalau teman-teman yang lain udah, kalian boleh kasih angka 3. Saya pengen cek nih berapa orang yang udah siap buat ngikutin bareng-bareng belajarnya. Oke, kita cek dulu ya. Baik, kayaknya udah 100-an ya ini ya. Tadi notifnya udah muncul. Oke, teman-teman. Karena udah cukup banyak dan kita sambil berjalan ya. Jadi saya akan langsung mulai dulu pembahasan terkait dengan materi hari ini, teman-teman. Saya izin untuk pindah screen. Saya akan pindah ke screen Google Sheets yang akan kita pelajari. Bentukannya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Ada namanya original VLOOKUP, ya.
Tapi untuk bagian atas diabaikan karena ini filenya memang berbeda dengan yang saya punya, itu adalah yang tutorial. Kalau udah teman-teman file yang dibuka sama, kalian boleh kasih angka 4 untuk konfirmasi betul-betul sebelum saya masuk ke dalam pembahasannya. Ya, pastikan filenya sama. Kalau ada yang bilang, "Kak, punya saya kok beda." Mungkin teman-teman lagi di tab yang berbeda. Ya, jadi pastikan saat ini sudah di file yang sama dan tabnya di tab nomor 1 ya, di original VLOOKUP. Yang depan ini diabaikan karena kan teman-teman udah copy filenya, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya coba pengen tanya santai dulu ya. Selama ini kalau kita dengar gitu ya istilah VLOOKUP atau kita dengar dengan istilah lookup. Sebenarnya formula ini tuh apa sih? Dan kenapa rumus ini perlu kita pelajari? Jadi teman-teman, VLOOKUP itu sebenarnya adalah singkatan dari V, yaitu vertikal, dan lookup itu adalah mencari data. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan untuk mencari data, teman-teman perlu menggunakan fungsi lookup. Nah, pada dasarnya saat ini ya, fungsi lookup itu ada 3, teman-teman. Ada VLOOKUP, HLOOKUP atau HLOOKUP, dan XLOOKUP. Tapi XLOOKUP ini spesial, dia tidak accessible untuk teman-teman yang pakai Microsoft biasa. Harus menggunakan Microsoft yang berbayar ataupun Google Sheets gitu ya. Dia nanti bisa diakses gratis. Nah, kali ini yang kita pelajari secara spesifik adalah VLOOKUP. Sehingga ekspektasinya adalah gimana cara kita bisa mencari data secara vertikal. Nah, tapi teman-teman, kita coba lihat lagi. Teman-teman harus punya mindset yang sama ya. Mana yang vertikal, mana yang horizontal. Jadi, data yang tersusun ke bawah seperti ini, seperti yang saat ini saya blok, adalah bentuk data yang tersusun secara vertikal. Kenapa kita bisa sebutkan secara vertikal? Karena anggap ada tambahan data baru. Misal, ada nama mahasiswa yang baru. Kita akan nambahinnya ke bawah atau ke kanan, teman-teman. Kalau pola datanya seperti yang saat ini saya tampilkan. Oke, di sini Kak Ahmad bilangnya akan tambah ke bawah ya. Jadi karena kalau misalnya nanti ada nama mahasiswa yang baru, kita akan tambahkan ke bawah. Ya. Nah, makanya teman-teman, kita bisa simpulkan ini data vertikal. Dan kalau pengen melakukan pencarian dari data ini, pakainya VLOOKUP. Oke. Nah, sekarang kita diminta teman-teman untuk mengerjakan suatu konteks di mana teman-teman bisa perhatikan ada sekelompok nomor mahasiswa yang tersedia, teman-teman diminta untuk melengkapi ya nama mahasiswa dan juga jurusan mereka berdasarkan nomor yang ada. Ini adalah contoh kasus di mana teman-teman harusnya udah paham kita perlu menggunakan VLOOKUP. Nah, tapi kita lihat lagi teman-teman, VLOOKUP itu pada dasarnya ada 4 elemen rumus. Nah, kita bisa tahu dari mana teman-teman kalau VLOOKUP ini punya 4 elemen rumus. Ini kuncinya jangan dihafal, tapi dipahami. Karena sesimpel teman-teman, saya memasukkan formula sama dengan VLOOKUP pada area sel H5, teman-teman bisa lihat, di bawah ini sudah ada panduannya. Ada search key, range, index, dan is sorted. Tapi saya biasanya sebut dengan match type, teman-teman. Jadi rumus Excel atau Google Sheets itu jangan kalian hafal, tapi kalian pahami, karena di bawah itu akan selalu ada panduannya. Nah, yang menjadi step penting kita adalah kita pahamin apa itu search key, apa itu range, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu. Kalau saya tanya dan teman-teman paham, teman-teman kasih angka 1 ya untuk konfirmasi. Yang pertama, kalau teman-teman mau pakai VLOOKUP, teman-teman harus tahu dulu siapa yang akan menjadi acuan dari pencarian data kita. Ya, misalnya sekarang kita sedang ingin melengkapi nama mahasiswa. Tapi nama mahasiswanya yang punya siapa, teman-teman? Coba, menurut kalian punya siapa? Kalau dilihat dari data yang saat ini sedang saya sajikan. Atau kalau gampangnya, teman-teman bisa sebutkan selnya, teman-teman. Misalnya sel E5 atau sel I8 gitu. Coba sebutin nama selnya aja biar lebih spesifik. Ya.
Kalau ada yang bilang itu pengen cari punya Muhammad, yakin? Nah, coba kita mau cari punya siapa? Oke, saya coba ambil ya jawaban siapa yang benar di sini. C18, yakin nggak? Oke, acuannya teman-teman. Sekarang kita pengen lihat punya siapa. Nah, ini saya ambil ya, meskipun memang jawabannya udah banyak yang benar, teman-teman, tapi saya ambil dari yang sekiranya cukup awal ya menjawabnya. Saya coba lihat di sini, siapa nih? Oke, ada Kak Ahmad. Bilangnya apa? G5. Ya, jadi kita akan mengisi nama mahasiswa ini, tapi punyanya nomor mahasiswa yang ada di G5. Ya, jadi kita nggak tahu nih dia itu namanya siapa, tapi yang kita tahu adalah kita akan ambil nama orang dari sel G5. Nah, itu kita sebut dengan search key, teman-teman, karena dia menjadi acuan. Ya, menjadi acuan untuk pencarian data kita. Nah, yang satu ini udah, teman-teman kalau udah paham boleh kasih angka 1. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai VLOOKUP, kalian cari tahu dulu mana yang akan jadi acuan kalian untuk mencari data yang diinginkan. Ya, nah setelah selesai teman-teman, kalian bisa lanjutkan. Kita kenal dengan range, ya, variabel berikutnya itu adalah range. Tapi teman-teman, kalian hati-hati. Perhatikan di bawah ini. Kalau kalian memang panduannya menggunakan koma, silakan gunakan koma seperti yang saat ini saya miliki. Tapi kalau teman-teman ternyata Google Sheets-nya pakai titik koma, kalian gunakan titik koma. Jangan ikuti saya, ya, karena kalau enggak error. Nah, sekarang setelah selesai search key, kita lanjut ke yang dua, yaitu range. Range itu apa sih, teman-teman? Kalau di catatan saya di bawah ini sedikit, range itu artinya rentang data yang akan dilibatkan dalam VLOOKUP. Nah, dalam hal ini, teman-teman, kita perhatikan lagi, ya. Kita mau menampilkan nama mahasiswa dari nomor mahasiswa yang ada di kolom G. Berarti kan ada dua data nih yang terlibat ya. Data nomor mahasiswa dan data nama mahasiswa. Kalau kita lihat di sumber datanya, letak nomor mahasiswa dan nama mahasiswa itu ada di kolom yang mana, teman-teman? Coba, secara spesifik ya. Di sini Kak Ahmad bilang B5 sampai dengan E22. Betul. Tapi kalau kita lihat sebetulnya secara kebutuhan, areanya itu yang mana aja sih? Oke, di sini ada KMI B5 sampai C5, yakin? Sampai C5 doang? Atau sampai mana? Lebih tepatnya dari B5 sampai C berapa? Ke bawah. C22. Ya, jadi kita bilang sama Google Sheets, kalau kita ingin mencari nama mahasiswa dari nomor. Jadi kita infoin dong, ini loh areanya yang perlu kamu cari, ada dari B5 sampai C22. Nah, ini saya nggak akan bahas tentang kunci mengunci, saya lanjutkan karena sebentar saya mau tunjukin ke teman-teman. Kalau ada sesuatu yang kurang, rumusnya bakal error. Tapi nanti itu urusannya, ya. Sekarang kita fokus dulu dengan rangkaian rumus VLOOKUP-nya. Dari B5 sampai dengan C22. Nah, baru kita lanjut ke rangkaian berikutnya, teman-teman, yaitu indeks. Indeks itu menandakan urutan kolom yang akan kita tampilkan berdasarkan area range yang telah ditentukan. Kalau teman-teman lihat, nama mahasiswa itu, dia berada pada urutan kolom keberapa? Kalau lihat area range-nya, teman-teman. Ya, oke, 2, betul ya? Jadi, kita bisa bilang bahwa kolom kita tampilkan nanti adalah kolom kedua. Dari mana kita bisa tahu itu kolom kedua? Simple. Kan area data kita mulai dari nomor sampai nama ya. Berarti nomor ini itu kolom 1, nama itu kolom 2. Kalau kalian tentang datanya mulai dari D, semisal data yang lain ya, berarti ini yang akan jadi kolom 1. Jadi urutan kolom itu sangat bergantung pada posisi rentang data yang kita libatkan dalam range. Oke, teman-teman. Sampai di sini untuk range dan indeks, apakah sudah dapat dipahami? Kalau sudah, boleh kasih angka 1.
Ya, karena ini bakal jadi bekal kita nih untuk bikin wow VLOOKUP ya. Fundamentalnya harus kuat dulu dan paham. Jangan cuman yang penting tahu cara pakainya, tapi harus paham benar-benar maknanya seperti apa. Makanya untuk yang indeks ini kita tulis dengan angka 2 ya. Nah, terakhir itu ada istilahnya is sorted. Tapi saya lebih suka menggunakan Excel, istilah dari Excel itu namanya adalah match type. Ya, jadi namanya beda, maknanya sama, teman-teman. Intinya di bagian akhir ini, teman-teman tuh ditanyain, mau cari data itu yang akurat atau tidak? Ya, emang ada ya orang nyari data nggak akurat? Ada, teman-teman. Ya, tapi itu materinya nanti ya. Karena untuk saat ini tentunya kita asumsikan pencarian data itu secara akurat ya, secara general mungkin 95% kasus itu adalah secara akurat. Meskipun ada potensi pencarian data itu perlunya yang tidak akurat. Nah, dalam skema ini kita mau mencari data itu akurat. Nah, sesuatu yang sifatnya adalah akurat itu dikenal oleh Excel atau Google Sheets dengan istilah false. Ya, tulisannya gimana? F A L S E. Ini artinya kita ngasih tahu ya kalau pencarian datanya itu perlu dilakukan secara akurat. Tapi apakah betul harus tulis false? Mungkin kita mau cepat-cepat karena kalau udah kerja kita maunya cepat aja, nggak mau ngetikin false lagi panjang-panjang. Tenang teman-teman, kalau kalian males ngetikin false-nya, kalian ketik aja angka 0. Karena 0 itu setara dengan false, yang artinya itu mencari data secara akurat. Jadi 0 itu sama dengan false, tidak ada perbedaan. Ya, mungkin kalau misalnya teman-teman, saya jelaskan gitu ya. Terus ini kan yang false nih, cari data yang akurat. Kalau yang true apa? True itu untuk mencari data yang tidak akurat. Tapi mungkin waktunya terlalu singkat untuk saya bahas sekarang, teman-teman. Tetapi ada potensi di mana atau studi kasus ya, kita nyari data itu tidak perlu akurat. Biasanya yang berkaitan dengan angka. Nah, tapi kali ini kita fokus dulu ya. Kalau pencarian datanya itu akurat, kita menggunakan 0 atau menggunakan false. Nah, terus teman-teman jangan bingung nih. Ini angkanya 0, ini angkanya 2. 2 ini apa? Ayo, teman-teman yang tadi masih ingat nggak? Angka 2 itu apa? Tadi yang di sini. Ada yang masih ingat nggak? Oke, 2 itu indeks. Itu apa artinya? Saya coba ambil jawaban dari siapa nih? Kasyani ya, kolom yang dicari. Urutan kolom yang dicari. Ya. Jadi kita masukin angka 2. Jangan bingung nih, tiba-tiba kok ada angka 2 sama 0. Nah, teman-teman, kita klik enter. Hasilnya muncul ya. Ini adalah Nur. Tapi teman-teman coba lihat di yang layar saat ini saya tunjukkan. Ini namanya muncul. Ada Nur, Ayu, Fajar, Eka, Indah. Tapi tiba-tiba di bawahnya ini ada yang pagar NA, pagar NA. Nah, kenapa tiba-tiba ada nama mahasiswa yang tidak muncul atau bahkan mengeluarkan error NA? Walaupun pada saat kalian centang ini ya, ada beberapa yang Google Sheets-nya otomatis langsung memperbaiki ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. NA ini muncul karena ada area data yang tidak terkunci. Mungkin teman-teman bingung maksud definisi kunci itu gimana? Saya kasih buktinya langsung. Kalau saya buka rumus yang ada di H5, kalian coba perhatikan area dari range. Ya, liatin yang warna merah di sebelah kiri. Itu tepat ya. Mulainya dari baris 5 sampai baris 22. Sesuai dengan luasan data kita. Tapi kalau saya coba buka rumus yang ada di H10, kalian bisa lihat nggak bedanya apa? Coba, yang definisi bergeser itu apa teman-teman? Menurut kalian? Oke, range-nya bergeser ya, betul sekali. Jadi, kalau teman-teman misalnya lihat, apakah betul untuk nomor ini itu namanya nggak ada? Sebenarnya namanya ada, teman-teman. Tapi, karena rentang datanya bergeser, Google Sheets nyangka kalau datanya nggak ada. Ya, padahal si 24929 ini tuh namanya adalah Muhammad, tapi dia nggak muncul karena di range-nya bergeser.
Makanya teman-teman, kalau kalian pakai VLOOKUP atau ngeliatin tutorial ya di TikTok, Instagram, biasanya si pemberi tutorial akan memberitahukan untuk area range ini kalian kunci. Bisa menggunakan apa teman-teman kalau mau ngunci data? Fn F4 ataupun tombol F4. Jangan kasih dolarnya manual ya, kecuali di HP baru kasih manual ya. Jadi teman-teman gitu ya kan, kalau kita belajar biasanya cuma ngikutin tutorial, tapi kita nggak tahu sebenarnya alasannya kenapa dan apa potensi error yang terjadi. Nah makanya teman-teman untuk yang konteks di range ini kita berikan Fn F4. Biar apa teman-teman? Biar nanti kalau kita turunkan rumusnya, dia tidak lagi mengalami error. Mengingat rentang datanya selalu terkunci sesuai dengan area yang kita tentukan. Gitu, teman-teman. Ya, jadi tadi kan ada yang nanya kan, Kak, kok nggak dikunci dulu F4? Mungkin saya bilang ke teman-teman, kalau misalnya F4 itu tidak selalu melekat dengan VLOOKUP, tetapi diperlukan kalau kita menurunkan rumus biar tidak error. Ya, karena kan seringkali tutorial kadang kalau ngasih harus F4 itu kita mikirnya pakai VLOOKUP itu selalu pakai F4. Sebenarnya enggak, teman-teman. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi perlu digunakan di kondisi tertentu karena kalau enggak jadinya error. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, VLOOKUP-nya selesai, kita pelajari ada 4 elemen, ya, ada search key yang sebagai acuan, range yaitu rentang data, index yaitu urutan kolom yang ditampilkan, dan match type yaitu cari datanya mau akurat atau tidak. Ya, sesimpel itu doang. Nah, teman-teman, itu sedikit rangkuman belajar kita ya yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman udah paham, kalian boleh kasih angka 8 di kolom chat untuk konfirmasi ke saya. Nih bilang Kak Kelvin saya udah bisa gitu ya. Oke, flexing dulu ya sedikit. Oke, Kak Rahmi, kok aku nggak muncul ya dolarnya pas FN F4? Coba Kak Rahmi, kalau misalnya FN F4 nggak bisa, kakak cobanya F4 aja ya. Jangan pakai FN. Karena ada beberapa laptop yang dia itu pakainya F4 aja, ada yang pakainya FN F4 ya. Di sini kalau saya sih menggunakannya FN F4 teman-teman. Tapi again ya, silakan disesuaikan dengan masing-masing laptop yang kalian gunakan. Oke, Kak Rifki, Kak tadi logikanya kenapa false dirubah jadi 0? Sebenarnya mau pakai false boleh, Kak. Mau pakai 0 juga boleh. Tapi kan kita kan kadang males ya kalau ngetikin false-nya panjang-panjang. Jadi saran saya langsung kasih angka 0 aja, Kak, biar lebih cepat nanti. Kayak gitu, ya. Oke, Kak Hasan, berarti nanti di bagian jurusan kuliah untuk search, kayaknya, search key-nya bisa pakai name maupun nama ya, Kak. Betul sekali, kita bisa gunakan nama mahasiswa ataupun nomor mahasiswa untuk konteks search key-nya, ya. Nah, mungkin untuk Kak Egi dia dan Kak Gunawan sebagai penanya terakhir ya, sebelum saya lanjut berikutnya. Sebenarnya kalau true itu, peruntukannya adalah untuk pencarian data yang tidak akurat. Jadi ada beberapa studi kasus data itu tidak akurat, teman-teman. Ya, cuman mungkin karena di sini saya fokus untuk mencari data yang akurat dulu, saya kesampingkan konsepnya ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya tanya, ada nggak sih contoh kasus cari data itu tidak akurat? Saya jawab sangat-sangat ada ya. Bahkan penggunaan VLOOKUP yang true itu bisa menggantikan fungsi rumus if. Nah, cuman itu biasanya saya jelasin kalau teman-teman udah benar-benar belajar dari fundamentals karena biar lebih enak pembahasannya. Nah, karena ini kelasnya kan crash course teman-teman ya, jadi saya akan coba keep, saya akan share nanti teman-teman kalau misalnya mau mendalami itu, kira-kira course apa yang bisa teman-teman pilih. Oke? Baik. Nah, teman-teman itu terkait dengan penjelasannya tadi, saya coba lanjut dulu ya untuk jurusan kuliah. Nah, kalau untuk jurusan kuliah ini, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan search key-nya itu antara nama mahasiswa ataupun nomor mahasiswa, ya. Tapi teman-teman, saya coba kasih kesempatan buat teman-teman mengerjakan dulu yang jurusan kuliah, ya. Nah, kalian coba kerjain dulu di sini. Saya beri waktu mungkin kurang lebih berapa nih? 2 menit kali ya. Kalian coba testing, nanti buat yang sudah berhasil, boleh kasih angka 9 di kolom chat, ya. Karena ini buat praktis. Oke, tapi kalau ada yang bilang, Kak, punya saya kok tetap nggak bisa, nggak nemu hasilnya. Kalian bisa coba langsung infokan di kolom chat, ya.
Oke, di sini Kak Auliana yang error ngubahnya satu-satu ya. Jangan Kak Auliana, tapi langsung ditarik aja dari rumus yang paling atas. Pastikan rumus yang paling atas itu sudah menggunakan dolar seperti ini ya Kak. Saya coba kirimkan kembali di kolom chat buat teman-teman untuk memastikan apakah rumus yang digunakan sudah tepat atau belum ya. Oke, ini yang udah kalian ada kirim rumusnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang error, coba kirimin rumusnya ke saya di kolom chat. Saya akan coba lihat teman-teman salahnya di mana ya. Karena kan kita online di sini, saya nggak punya akses ke layar teman-teman ya. Oke, baik. Ini ada beberapa yang masih belum bisa. Ada yang bilang ya Kak Hafiz ya Kak kok udah ikutin caranya tapi tetap NA. Oke, ya udah kita hold dulu nih. Berarti masih ada yang error. Nah, kalau misalnya masih ada yang error, saya langsung tunjukin dulu satu persatu. Kalian yang bantu saya untuk mengarahkan apa yang perlu saya ketik di sini ya. Pertama, saya masukkan VLOOKUP. Untuk search key kali ini, anggap teman-teman, kita mau menampilkan jurusan kuliah itu berdasarkan nomor mahasiswa. Berarti search key-nya di sel apa teman-teman? Oke, Kak Jane, G5 ya, betul. Ya, jadi kali ini mau nampilin jurusan kuliah berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi kita arahin ke G5. Satu, selesai? Selesai ya? Oke, masih mudah. Dua, kita lihat lagi nih. Range itu kan artinya data yang terlibat. Sekarang data yang terlibat itu data apa dan apa, teman-teman? Ada dua data yang terlibat dalam pencarian kita. Apa dan apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, cepat. Bisa. Apa tuh? Oke, mungkin sebelum B5, E22-nya ya, saya pengen coba lihat dulu reasons-nya kenapa, alasannya. Nah, saya ambil nih dari punyanya Kak Gunawan. Nomor mahasiswa dan jurusan kuliah. Jadi, kita tuh ngeliatin teman-teman. Oh, ini tuh pengen nampilin jurusan kuliah, tapi dari nomor mahasiswa. Jadi, kita bikin kesimpulan. Ini dua data yang diperlukan atau yang terlibat. Kita lihat kan di sumber data kan, mana sih teman-teman yang ada jurusan kuliahnya, yang ada apa namanya nomor mahasiswanya gitu ya. Nah, ternyata kita ketemu teman-teman di sini. Itu dimulai dari, sebentar, dari B5 sampai dengan pojok kanan, ya di sini, dan pojok bawah. Jadi, dari B5 sampai dengan E22. Oke, alasan kenapa kita milih area ini, karena data yang terlibat itu ada di kolom Bravo dan di kolom Echo, ya, B dan E. Jadi gitu ya teman-teman ya, alasannya ya, kenapa kita mulai dari B sampai dengan E. Nah, jangan lupa dikunci untuk menghindari error NA seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita masukin angka 2 untuk menginfokan kalau datanya ada di urutan kolom 2, sekarang angka berapa teman-teman yang kita masukin? Oke, di sini cepat ya dari Kak Sulfadrin. Kolom 4 katanya. Benar nggak teman-teman? Coba kita lihat ya. Oke, yang lain pada jawab 4 ya. Betul sekali. Kenapa kita bilang ini kolom 4? Karena kalau kita lihat lagi pada area data, ini kolom 1, ini kolom 2, ya. Dan seterusnya. Ini sampai dengan dapat kolom 4. Ini yang kita pengen tampilkan, sehingga indeksnya kita tulis dengan angka 4. Ya. Nah, udah 3 variabel terpenuhi. Terakhir, untuk mencari data akurat, itu pakai 0 atau false, seperti disampaikan oleh Kak Nur ya. Betul sekali. Kita boleh pakai false atau 0, teman-teman dibebaskan. Karena dua-duanya memiliki makna yang sama. Nah, terus tadi teman-teman di sini ada pertanyaan dari Kak Rahmat. Kalau search key-nya pakai nama mahasiswa, boleh nggak? Boleh banget. Tapi kalau misalnya pakai nama mahasiswa, berarti indeksnya bukan 4 ya, tapi 3 kan. Karena kalau nama mahasiswa kan ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi teman-teman bebas. Mau pakai nomor mahasiswa boleh, pakai nama mahasiswa juga boleh ya. Karena informasinya sama-sama terpenuhi. Oke. Nah,
ini selesai teman-teman untuk konsep VLOOKUP dasar. Sebetulnya yang saya tekankan adalah teman-teman paham dulu cara pakai VLOOKUP yang sederhana ya. Ini untuk warming up sessions. Oke? Buat teman-teman yang udah berhasil, udah paham luar dalam sama arti-arti elemen ini, kasih angka 8 di kolom chat. Saya mungkin tunggu banyakan yang sudah menjawab. Nanti setelah itu teman-teman bisa konfirmasi dan kita lanjut ke wow VLOOKUP-nya ya, karena wow VLOOKUP itu baru bisa saya lanjutkan kalau teman-teman udah punya basis dasar yang baik. Oke, di sini ada Kak Afrizal. Ini bisa di Excel juga nggak? Ini formula yang VLOOKUP bisa diaplikasikan di Excel ya. Kalau ada bilang, oke, admin namanya ya, Kak, kalau dollar sheetsku udah otomatis. Yes, betul sekali, karena di beberapa Google Sheets itu kan ada AI, teman-teman ya. Jadi mereka sudah langsung bisa applying, misalnya tadi dolarnya kurang, jadi dia langsung tambahin aja sendiri dari sistemnya, gitu. Nah, itu enaknya Google Sheets, teman-teman. Walaupun ada yang beberapa auto correction-nya tuh nggak muncul, teman-teman. Oke, Kak Hafiz tadi betul, indeksnya 2, karena nama mahasiswa ada di kolom 2. Betul sekali, Kak. Jadi angka 2 ini mencerminkan urutan kolom kedua. Gitu ya. Oke, Kak Sofia katanya masih NA. Coba Kak dicek lagi ya untuk rumusnya saya kirimkan. Kalau masih NA berarti ada yang kegeser atau mungkin ada area yang datanya masih kurang oke gitu ya. Oke, kalau untuk Kak Sri Mariani, range bloknya boleh. Jadi, kalau misal kakak pengen blok langsung begini, Kak, itu sangat diperbolehkan. Ya, tidak error, nggak masalah sama sekali. Oke, baik teman-teman. Nah, untuk beberapa pertanyaan lainnya, saya coba tunda dulu ya, karena kan kita masih ada wow VLOOKUP-nya. Jadi, saya pengen coba tunjukin ke teman-teman, sebenarnya VLOOKUP ini tuh bisa kita bikin keren seperti apa. Jadi gini, teman-teman. Misalnya, kalian punya data, sama seperti yang ada di tadi, ya. Tapi kali ini, kalian diminta untuk membuat sistem, yaitu sistem pencarian database mahasiswa. Jadi bentuknya bukan lagi kolom seperti yang tadi, melainkan dalam bentuk form. Jadi kalau teman-teman nanti pilih nomor mahasiswanya, nama mahasiswa yang ada di sini, sama asalnya dan jurusannya, akan muncul secara otomatis. Oke? Jadi ada 2 action yang perlu kita lakukan. Pertama, kita akan membuat tombol, ya. Jadi action 1, membuat tombol pada area nomor mahasiswa. Kemudian action 2 adalah menampilkan ya nama, asal, dan jurusan kuliah, teman-teman. Jadi ini 2 hal yang perlu kita lakukan. Sekarang kita coba dulu untuk action yang pertama, yaitu gimana caranya bikin tombol di Excel biar nanti nomor mahasiswanya bisa kita pilih-pilih. Ya, buat teman-teman yang sekarang masih dalam perjalanan atau masih ada halangan, nanti kalian bisa coba nonton kembali di rekaman. Tapi untuk perolehan sertifikat itu diberikan bagi peserta yang mengikuti kelas live aja ya. Itu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau rewatch aja, karena memang sinyal yang kurang baik, tidak masalah, atau yang tertinggal tadi di awal, tapi teman-teman untuk perolehan sertifikat kita berikan untuk teman-teman yang ikutin kelas di Zoom ini ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Untuk pembuatan tombol, kita perlu satu fungsi, namanya adalah data validation. Jadi teman-teman ikuti saya langsung step by step di sini ya. Pertama, teman-teman, kalian bisa gunakan di sini, kita mulai dari sel I9 ya, India 9. Kalian klik dulu area sel seperti ini. Kemudian, setelah itu teman-teman, kalian bisa klik insert ya. Dan kalian bisa lihat ada pilihan namanya drop down. Kalau ketemu, boleh kasih angka 3 teman-teman di kolom chat. Ya, jadi kalian coba arahkan dulu kursor Google Sheets-nya ini di India 9 dan kalian coba klik insert, pilih drop down. Ya, kalau udah kasih angka 3 biar nanti nggak ketinggalan. Oke. Coba yang nggak ada cek pelan-pelan, dilihatin satu persatu ya, di bawah tulisan tick box. Oke. Nah, kalau udah ketemu,
kalian klik drop down-nya, teman-teman. Silakan diklik drop down-nya. Ya, kita bikinnya nggak di Excel, teman-teman. Ya, tapi bikinnya di Google Sheets. Kalau di Excel ada caranya berbeda ya, toolbarnya toolbar data. Oke, saya ulangi sekali lagi teman-teman, buat tadi yang masih belum bisa akses, kalian coba arahkan kursornya di I9, kemudian klik insert, dan pilih drop down teman-teman. Ya, kalau ada yang pakai bahasa Indonesia, kalian cari yang namanya sisipkan teman-teman. Ya, nah setelah teman-teman klik drop down, kan ada muncul nih area sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini layar teman-teman perhatikan, ada apply to range, itu kalian abaikan, karena kita sudah mengarahkan kursor kita di I9. Kemudian untuk kriteria, teman-teman klik. Di sini ada banyak sekali kriteria yang bisa kita pilih. Sekarang, kita pengen bikin tombol dari data yang sudah tersedia di kolom B, atau tepatnya dari B5 sampai dengan B22. Jadi, teman-teman pilih drop down, tapi yang ada tulisan tambahannya, from a range. Jangan pilih yang drop down saja, tapi pilih drop down from a range. Jadi artinya, kita akan bikin tombol yang sumber datanya ada di rentang data tertentu. Ya, makanya kita pilih yang ini. Dan setelah teman-teman pilih ini, bisa perhatikan di sebelah kanan ada tanda yang bentuknya seperti jendela. Kalau kalian ketemu, boleh kasih angka 4 di kolom chat. Ya, ini saya agak pelan-pelan teman-teman, biar nanti nggak ketinggalan dan semuanya masih bisa ngikutin ya, langkah per langkah. Sekali lagi, jangan pilih drop down yang biasa. Pilihnya from a range. Ya, oke. Kalau kita lihat, kenapa pilihnya itu yang from a range atau yang dari rentang data? Karena gini teman-teman, pada saat kita tekan yang jendela, Google Sheets akan tanya, datanya mana nih yang pengen dibikinin tombol? Kita bilangin dong, datanya ada di B5. Kita klik, Ctrl Shift ke bawah, setelah itu kita klik OK. Ya, jadi kita bilang sama Google Sheets, kenapa kita pakai drop down-nya itu from a range? Karena konten dari tombolnya itu sudah ada pada rentang data, yaitu rentang data B5 sampai B22. Itu yang menjadi alasan kenapa pilihnya drop down from a range, bukan drop down biasa. Ya, kalau drop down biasa, kalian mesti input satu per satu. Dan kalau datanya ada 22 ya, bakal banyak banget teman-teman. Nanti ngabisin waktu. Jadi kita lebih cepat pakai from a range. Nah, kalau udah, di sebelah kanan dia akan muncul semua opsi, dan teman-teman bisa tekan tombol done di pojok kanan bawah, atau finish atau selesai, ya kalau untuk teman-teman yang pakai bahasa Indonesia. Dan setelah itu, teman-teman akan lihat ada tombol seperti ini. Jadi tombolnya itu bisa teman-teman klik dan angkanya akan muncul secara otomatis. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Yang udah selesai berhasil bikin rentangnya, boleh konfirmasi dengan angka 5. Setelah ini saya ulangi sekali lagi. Ya, jadi buat teman-teman yang masih belum, saya ulangi sekali lagi. Ya, mohon diperhatikan buat tim yang belum bisa. Oke? Nah, yang belum berhasil saya ulangi sekarang. Pertama, kalian arahkan kursornya di India 9 atau I9. Kalian klik tadi apa, teman-teman? Ayo, klik apa? Untuk membuat tombol. Tadi toolbarnya kita pilih apa? Mungkin saya sambil tulis ya. Oke, cara membuat tombol ya. Pertama, klik, insert, pilih, drop down ya. Jadi ceritanya kita klik insert, pilih drop down. Ini sambil saya tulis ke teman-teman. Drop down-nya mana nih? Nah, ini ya. Terus, buat tadi yang belum bisa, saya bilang, drop down-nya jangan pakai yang biasa, tapi pakai yang from a range. Kenapa alasannya, teman-teman?
Yang bisa yuk, boleh nggak? Kasih tahu gitu ya di grup lagi di Zoom ini. Kenapa sih pakainya from arrange? Kenapa pakainya bukan yang biasa? Ayo, reasonnya apa teman-teman? Oke, KS ya, karena kontennya udah ada, biar gak manual satu-satu. Nice, betul sekali, itu alasannya. Jadi kita pilih drop down from arrange, yang tadi masih belum bisa. Kalian klik tombol jendela di sebelah kanan bawah, jangan yang atas. Ya, kan tombol jendela nih ada dua nih, atas dan bawah. Pilihnya yang bawah. Oke, pilih yang bawah. Kita klik kan, kebuka nih ada pop up tuh muncul, select a data range ya. Kita arahin dari B5 sampai dengan paling bawah. Jadi kita ngasih tahu ke Excel atau Google Sheets ya. Tombolnya dari B5 sampai B22. Dan akhirnya jadi tombolnya seperti ini. Yang tadi belum bisa dan sudah berhasil, boleh banget konfirmasi dengan angka 5 ya kali ini. Biar saya tahu teman-teman sudah tidak tertinggal lagi ya dari momen yang tadi. Karena teman-teman, kalau kalian udah selesai tombolnya, kita mau execute untuk 3 yang di bawah ini. Mungkin kalau kita pakai VLOOKUP biasa, kita akan berpikiran bahwa untuk melengkapi 3 kotak ini, kita perlu bikin 3 kali VLOOKUP. Betul nggak teman-teman? Ya, jadi kita harus bikin VLOOKUP satu buat ini, VLOOKUP-nya satu lagi buat ini, dan VLOOKUP lagi satu untuk di bawah. Ya, karena kan ada 3 nih konten yang perlu ditampilkan. Atau tadi ada yang menyampaikan pakai filter. Nah, tapi kenapa tidak saya sarankan menggunakan filter? Karena filter itu kan bisa menampilkan data lebih dari satu. Sehingga resiko error sangat tinggi. Ya, sedangkan data yang kita ekspektasikan itu hanya satu per kontennya. Jadi kalau nama mahasiswa mah cuma satu. Asal mahasiswanya cuma satu. Jurusannya pun cuma satu. Kenapa? Karena kan nomornya cuma satu. Gitu ya. Jadi kita akan coba tetap menggunakan VLOOKUP. Tapi gimana caranya biar pakai VLOOKUP-nya itu nggak berulang kali? Karena kalau kita bikin per kolom kayak gini, itu melelahkan teman-teman. Nah, itulah yang akan saya spill sebagai wow VLOOKUP ya teman-teman. Jadi pertama, untuk melengkapi fitur ini ya, kita gunakan seperti biasa sama dengan VLOOKUP. Saya mulai teman-teman dari India 10 ya, VLOOKUP. Untuk kasus kali ini, menurut teman-teman, yang menjadi acuan kita untuk menampilkan nama mahasiswa itu datanya dari sel apa, teman-teman? Ayo, coba. Dari mana nih? Oke, kata Kak Ahmad I9. Kata Kak Utami juga I9. Teman-teman yang lain sepakat gak nih? Oke, sepakat lah ya, karena teman-teman yang lain pada setuju nih ngasih sel yang sama. Betul, pertama kita ngomongin I9. Ya, itu tepat. Kemudian, range. Kita mau menampilkan mau menampilkan nama berdasarkan nomor. Tapi kita berencana juga nih kalau ke depannya akan menampilkan asal dan juga jurusan kuliah dari nomor mahasiswa. Berarti kita punya kesimpulan teman-teman. Data yang terlibat itu ada di B5 sampai dengan E5 dan ke bawah. Ya, kita bilang B5 sampai dengan E22. Kenapa, teman-teman? Karena kita berpotensi untuk menampilkan nama, asal, dan jurusan. Ya, ingat, kita mau bikin VLOOKUP-nya cuma satu aja, tapi hasilnya langsung bisa muncul 3, tanpa perlu bikin rumus satu per satu. Oke? Sampai di sini teman-teman yang udah ngikutin saya rumusnya, boleh banget untuk kasih angka 7 dulu di kolom chat, sebelum saya masuk ke dalam section berikutnya. Ini yang paling krusial, teman-teman. Ya. Oke. Sekarang saya masukkan koma. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ya. Kita mau nampilin nama mahasiswa, asal dan jurusan. Nama mahasiswa itu ada di kolom kedua, asal mahasiswa ada di kolom ketiga, dan jurusan kuliah itu ada di kolom keempat. Tapi kalau kita tulis seperti ini, boleh nggak teman-teman? 2, 3, 4. Kira-kira memungkinkan nggak teman-teman? Karena kita bilang, kita mau nampilin langsung kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian masukin kayak gini, ini tuh melanggar aturan rumus VLOOKUP.
Nah, gimana caranya tulisan 234 ini berada dalam satu koma tanpa mengganggu fungsi VLOOKUP? Kita mikir dong ya, gimana caranya? Nah, ini kalau misalnya Kak Rudi bilang nih, kurung kurawal, bisa ya, array formula, tapi itu di Excel. Nah, di sini kita modifikasi menjadi lebih mudah, teman-teman. Gimana caranya? Jadi, kita kan sekarang punya tujuan ya. Mungkin saya tulis di sini, teman-teman. Kita perlu menampilkan angka 2, 3, dan 4 secara bersamaan agar nanti ya nama, kemudian asal dan jurusan bisa muncul. Tapi penulisan harus berada pada satu variabel rumus. Tidak boleh melanggar aturan VLOOKUP. Nah, ada satu formula, teman-teman, yang dapat menghasilkan deretan angka dalam satu rumus. Namanya adalah sequence. Ya, jadi sequence ini adalah sebuah formula yang dapat menghasilkan deret angka. Deret angka seperti apa, teman-teman? Misal, contoh ya, saya menuliskan di sini sama dengan sequence, saya tulis dengan angka 3. Ini tuh artinya apa, teman-teman? Kalau saya tulis sequence, 3 tutup kurung, maka dia akan menghasilkan hasil seperti ini. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau saya tulis sequence 3, dia akan menghasilkan 3 deret angka dimulai dari 1, 2, 3 ke bawah. Sampai di sini paham nggak teman-teman konsepnya? Oke, jadi deret angka yang dimaksud itu artinya menghasilkan angka ya. Padahal kan rumusnya cuma di sini doang, teman-teman. Tapi kok tiba-tiba muncul 2 dan 3? Karena kan dia menampilkan deret. Ya, kalau yang sering nonton TikTok, ada tutorial penomoran angka yang kayak Kak Ivari bilang, pakainya sequence. Tapi bisa nggak teman-teman kita pakai sequence-nya di sini secara langsung? Tidak bisa. Karena sekarang yang kita butuhkan itu adalah menampilkan angka 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3. Gimana dong caranya? Ya. Nah, sekarang saya ngajakin teman-teman lagi nih. Kita kritis lagi ya teman-teman ya mikirnya ya. Gimana ya caranya ya? Oke, sekarang saya kasih lagi contoh yang lain. Karena kita mau menampilkan angka 2, 3, dan 4, bukan 1, 2, dan 3, maka rumus sequence yang kita gunakan tidak bisa sesimpel yang tadi saya tunjukkan. Tulis angka 3 dan selesai. Tapi kita perlu pahami dulu 4 elemen rumus sequence. Jadi di sequence itu ada rows, columns, start, dan step. Rows itu artinya baris, teman-teman. Jadi kalau kita tulis dengan angka 3, dia akan memunculkan angkanya itu 3 baris. Baris 1, baris 2, dan baris 3. Ya, itu yang dinamakan dengan rows. Tapi, karena kita mau mulai dari 2, maka kita tidak bisa dengan angka 3 ini saja, teman-teman. Kita perlu lanjutin. Setelah angka 3, kita kasih tahu ke Google Sheets bahwa kita mau memunculkan 3 deret angka dalam satu kolom, ya. Jadi kita tulis 1, teman-teman. Karena kalau kita tulis 2 kolom, nanti hasilnya begini. Nah, bisa lihat teman-teman tuh. Jadi dia akan muncul, ya, ada 3 angka, tapi dalam 2 kolom. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Jadi misalnya ini saya tulis ya, sequence 3,2. Artinya 3 digit angka ke bawah dalam 2 kolom. Nah, ini nggak boleh dong, berarti kan kita tetap mau di satu kolom. Jadi, kita gunakan sequence 3,1 biar satu kolom. Tapi untuk start, kita tulis dengan angka 2. Jadi, kalau saya coba manusiakan bahasanya ini, teman-teman, ya, bahasanya begini. Mungkin saya tulis di sini bahasa manusianya di sebelah sini ya, teman-teman, ya. Jadi, biar teman-teman ngerti nih pas baca. Tolong ya tampilkan 3 deret angka dalam satu kolom. Ini 3 deret angka
3 baris ya, deret angka dalam satu kolom dimulai dari angka 2. Gitu teman-teman cara bacanya ya. Jadi kita tulis rumus seperti ini, maka dia akan muncul. Nih teman-teman lihat nih. Ya, munculnya apa teman-teman? 2, 3, 4. Nah, jadi menggunakan sequence ini, itulah yang jadi bekal kita untuk wow VLOOKUP. Biar nanti bisa muncul teman-teman 3 kolom atau 3 data secara sekaligus. Oke, untuk yang sequence-nya dulu teman-teman, bisa dipahami nggak sampai di sini kira-kira? Kalau bisa boleh kasih angka 7 dulu ya, karena saya pengen teman-teman paham dulu nih benar-benar elemennya. Jadi bukan cuma yang penting ngerti aja cara pakainya ya, tapi paham dulu konteksnya gimana. Ya, kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, kalian baca kalimat yang saya share ke sini. Ini kan baca nih ya, kita perlu menampilkan angka 2, 3, 4 secara bersamaan. Agar nanti nama, asal, dan jurusan itu bisa muncul. Tetapi penulisan angkanya itu harus dalam satu variabel. Makanya tadi saya bilang, untuk menghasilkan cara seperti ini, kita pakai satu formula namanya sequence. Sequence ini adalah formula yang bisa menghasilkan deret angka. Nah, deret angka tuh gimana sih teman-teman? Saya tadi kasih penjelasannya ke kalian ya. Kalau misalnya kita tulis sequence 3, hasilnya tuh yang ini teman-teman. Mungkin saya kasih warna aja kali ya, biar lebih kelihatan beda ya. Jadi, ini contoh, kalau kita pakai sequence, kita tulis angka 3. Artinya terdapat 3 baris angka yang diberikan mulai dari 1. Kalau kita tulis rumusnya, sequence 3,2, artinya terdapat 3 angka yang dijabarkan dalam 2 kolom. Ya, kalau yang ketiga itu adalah sequence 3,1,2 yang artinya tampilkan 3 deret angka dalam satu kolom dimulai dari angka 2. Jadi kita pengen muncul nih angka 2, 3, 4. Tujuannya buat apa teman-teman? Tujuannya biar kita bisa menampilkan data di sini tidak langsung. Jadi kita tuh udah nggak perlu lagi bikin VLOOKUP-nya satu per satu. Itu tujuan kita teman-teman. Ya, makanya di rumus yang VLOOKUP tadi udah kita bikin, kita lanjutin. Buat yang belum paham nggak apa-apa, kalian lanjutin dulu rumusnya, biar nanti pas jadi baru ngeh gitu ya, baru oh oke, maksudnya seperti ini ya. Kita masukin sequence 3, 1, 2, kemudian kita tutup kurungnya. Jadi nih, sequence 3,1,2. Dan yang terakhir, kita masukin angka berapa teman-teman untuk mendapatkan data akurat? Tadi pada saat kita menggunakan VLOOKUP, 0 ya. Jadi teman-teman langsung masukin angka 0. Nah, pertanyaan saya, apakah rumus ini sudah selesai? Secara sekilas, terlihat sudah selesai. Tetapi pas kita enter, tidak ada hasil yang muncul di bawahnya. Padahal tujuan kita itu adalah menghasilkan data sampai bawah. Kalau di Excel, kita menggunakan Ctrl-Shift-Enter, seperti disampaikan oleh Kak Misbaul ya. Tapi kalau di Google Sheets, kita gunakan penggantinya, yaitu dengan menambahkan tulisan array formula di depan rumus VLOOKUP. Oke, teman-teman bisa perhatikan nih. Jadi gini teman-teman, tadi kita kan sudah masukin VLOOKUP dan sequence. Kita tekan Enter, rumus yang muncul cuma satu. Karena VLOOKUP itu hanya dapat menghasilkan results ya, atau hasil, itu satu baris. Jadi dia butuh satu rumus yang dapat mendorong agar dia bekerja lebih dari satu baris. Nah, rumus yang bekerja untuk mendorong biar dia lebih dari satu baris, itu namanya adalah array formula. Oke, ini nggak selalu buat VLOOKUP doang teman-teman. Untuk rumus-rumus yang lain bisa, kalau memang tujuan kita adalah untuk mendorong rumus ini bekerja
di baris-baris yang lainnya juga. Nah, makanya kalau teman-teman masukin array formulanya, kalian klik enter, maka dia akan muncul secara otomatis. Ya, teman-teman nggak perlu lagi pakai rumus VLOOKUP di bawah karena langsung auto generated ya. Nah, ini sangat memudahkan kita kalau teman-teman bayangkan punya 100 data misalnya ke bawah. Kalian nggak mungkin bikin VLOOKUP satu per satu kan ya per baris. Tapi dengan menggunakan array formula dan sequence sebagai pelengkap VLOOKUP, kalian langsung bisa bikin dalam waktu ya 30 detik mungkin ya kalau sudah terbiasa untuk bikin rumus seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengolah VLOOKUP-nya banyak-banyak. Bikin satu baris, hasilnya muncul otomatis ya. Tinggal pelajari array formula dan juga sequence. Keren kan? Jadi kayak cuman nambahin 2 formula, kerjaan kita langsung benar-benar kepotong gitu ya. Nah, informasi kan tadi banyak yang nanya, kalau di Excel gimana caranya? Di Excel, saya tidak sarankan karena di Microsoft biasa yang bukan 365, itu kalian tidak punya akses, ya. Sequence hanya dapat dibuat untuk Microsoft 365 yang bayarnya per bulan atau mungkin difasilitasi kantor gitu ya. Jadi, saya sarankan teman-teman, formulasi seperti ini digunakan di Google Sheets saja. Kalau kalian ternyata download sebagai Excel, nanti dia bakal error. Oke, karena rumus tersebut tidak didukung, teman-teman. Nah, makanya ada beberapa memang bagian yang di Excel itu bisa dilakukan, tapi ada beberapa yang memang berbeda, teman-teman. Mengingatkan perusahaannya beda ya, Google sama Microsoft. Nah, yang hari ini saya coba share ke teman-teman, itu adalah yang memang benar-benar capable, atau artinya bisa digunakan di Google Sheets dengan baik. Gitu ya. Oke, terus ada yang bilang tadi, Kak, punya saya kok NA. Ya, punya saya kok NA. Nah, kalau kalian punya NA, jangan khawatir. Itu bukan karena kalian yang salah, tapi karena kalian belum pilih apa? Nomor mahasiswanya. Saya juga gitu, teman-teman. Kalau nomor mahasiswanya saya hapus, data saya semuanya NA. Ya. Terus kalau ada yang nanya lagi, Kak, gimana caranya kalau misalnya nomor mahasiswanya saya kosongin, dia nggak NA? Karena kalau dia NA, bikin saya panik. Saya ngira rumus saya tuh ada yang rusak. Nah, kalau kalian mau menyembunyikan NA yang kalian hasilkan seperti ini, silakan gunakan ada yang namanya if NA atau if error ya. Mungkin saya biasanya pakai if error, karena if error itu dia lebih fleksibel, bisa digunakan untuk semua rumus ya, dan juga semua error. Misalnya div 0, ref, itu semuanya bisa di cover ya dengan kata-kata yang ingin kita coba sesuaikan, teman-teman. Oke, jadi mungkin saya tambahkan sedikit di sini ya notes-nya buat teman-teman biar kalian nanti bisa belajar. Array formula digunakan agar rumus sequence, VLOOKUP dan sequence bekerja lebih dari satu baris. Karena pada dasarnya rumus VLOOKUP hanya bekerja untuk satu baris saja, ya. Oke, buat yang masih error, coba saya lihat dulu di sini ya. Tadi siapa lagi nih yang masih ada nih? Apa namanya kendala ya? Terus yang di zoom out udah saya zoom out di sini. Silakan teman-teman boleh dilihat ya, dibaca. Saya coba gedein sedikit ya di sini ya, biar kelihatan tuh. Nah, oke. Jadi buat yang tadi masih ada kendala, silakan diperhatikan aja di sini. Rumusnya saya coba tunjukin ya. Nah, di sini deh, biar lebih kelihatan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas, ini adalah formula yang kita gunakan. Tadi ada siapa nih yang belum bisa? Kak, gimana cara cari jurusan kuliahnya dari tadi NA? Kalau yang jurusan kuliah, Kak, sama ya. Kalau dia masih ada NA, mungkin kakak areanya salah ya. Tadi buat siapa nih? Kak Hafiz ya. Mungkin kakak areanya cuma dari B5 sampai dengan D22 saja. Pastikan ini udah B5, E22 ya, Kak. Oke. Terus tadi di sini juga Kalasma, aku hasilnya harusnya nama malah jadi nomor mahasiswa. Oke, coba Kalasma ada yang salah nggak? Dilihat, dicek lagi ya sequence-nya ya. Itu kakak sequence-nya kayaknya salah deh, ya. Apakah betul harus 321 atau 312 ya? Jadi coba dicek kembali sequence-nya.
Tadi Katina, saya range dikunci tapi NA, waktu nggak dikunci rumusnya berhasil. Tidak perlu dikunci, ya. Jadi pada saat teman-teman menggunakan sequence, teman-teman tidak perlu mengunci. Karena asumsinya kita tidak menggeser rumus, ya. Rumus itu kan bekerja dengan didorong, bukan ditarik secara manual. Jadi tidak perlu kita kunci. Itu teman-teman. Makanya tadi saya bilang pada saat di VLOOKUP biasa, F4 dan VLOOKUP itu adalah konsep yang berbeda. Itu satu hal yang teman-teman harus pegang. Bukan artinya pakai VLOOKUP berarti F4 selalu dipakai. Tidak ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Oke? Nah, di sini buat Kak Auliana, kemudian buat Kak Alisan dan Kak Ogun. Coba dicek kembali ya. Di sini di sebelah kanan sudah saya tunjukkan rumusnya. Ya, kalau misalnya kita cari itu seperti apa. Oke, buat teman-teman yang masih error, kalian bisa bantu coba kirimkan di kolom chat rumusnya biar nanti saya sambil baca ya. Kalau untuk XLOOKUP gimana? XLOOKUP seperti biasa aja sih Kak dibikinnya. Nanti tetap kita, oh tapi bentar. Kalau Kakak misalnya gunakan XLOOKUP kan dia berupa kolom ya Kak ya. Jadi untuk yang formulasi seperti ini saya tidak sarankan karena jadinya tidak lebih efisien. Karena kita cuma butuh untuk memodifikasi nomor baris di sini, kita pakainya VLOOKUP aja. Oke, Kak Afrizal ya tadi ya. Kak, jadi fungsi array formula itu seperti tanda dolar kunci ya, Kak? Apa bisa digunakan untuk lain? Bukan, Kak Rifki. Array formula itu fungsinya adalah untuk mendorong rumus. Nanti Kak Rifki bisa baca notes yang saya tambahkan di bawah sini, ya, yang saya bold, yang saya tebalkan. Jadi array formula itu digunakan biar nanti rumus VLOOKUP ini bisa berfungsi lebih dari satu baris. Karena dasarnya rumus ini hanya dirancang untuk satu baris saja. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke? Tadi buat yang Kak Dea Monica sudah dibantu ya oleh Kak Kinta dan Kak Karisma. Oke. Saya coba cek lagi nih siapa lagi yang ada kendala. Kalau saya lihat punya Kak Ila sepertinya udah aman ya. Punya Kak Bima juga sudah aman. Coba Kakak pilih dulu ya Kak untuk sebentar. Nomornya Kak, nomor mahasiswanya coba diklik dulu Kak Bima. Karena untuk rumusnya saya sekilas lihat di sini sudah tepat ya. Oke. Maksudnya apa Bang yang dikunci? Yang dikunci adalah rentang datanya. Rentang data ya di rumus ini tadi. Rentang itu ini nih. B5 sampai E22 ya. Tadi yang saya jelaskan pada saat di VLOOKUP biasanya. Oke, Kak Nugraini, Kak maksudnya VLOOKUP hanya bekerja dalam satu baris atau gimana? Maksud satu baris begini Kak, kalau misalnya tadi array formulanya saya hapus ya. Nih saya hapus nih array formula nih. Dia munculnya cuma namanya doang, Kak. Ya, bawah dua kotak ini nggak muncul. Padahal kita sudah mengupayakan rumus sequence yang kita harapkan bisa bantu kita untuk menghasilkan data-data di bawah. Pas bikin sequence kok malah hasilnya nggak muncul gitu. Jadi maksud saya bekerja dalam satu baris itu, yang bawah-bawah ini dia nggak muncul. Sedangkan kan kita pengen satu rumus ini muncul nih di bawah. Ya, makanya kalau kita pakai array formula, dia muncul di bawah. Padahal di sini tidak ada rumus VLOOKUP. Gitu. Oke, jadi buat Kak Nugraheni dan teman-teman yang lain yang tadi masih bingung, mungkin itu yang maksud saya jelaskan ya, dengan definisi rumusnya itu muncul satu baris. Ya. Oke, saya cek buat teman-teman beberapa ada yang error ya. Kalau yang error itu, kalian ada yang salah nih. Contohnya punya siapa? Mungkin saya bisa izin pick ya. Yang masih error. Oke. Buat Kak Nur Aziza mungkin saya reply ya. Silakan pilih nomor mahasiswa dulu. Terus kalau yang muncul nama semua, sequence-nya belum works ya. Kak Alison, nah punya Kak Alison teman-teman bisa perhatikan di kolom chat ya, itu B5-nya bukan koma E22, tetapi titik 2E22 ya. Jadi saya coba chat di kolom chat, silakan diperbaiki. Untuk yang rumus if error, oke, saya coba tunjukin ke teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya coba tunjukin ke teman-teman, kalau pakai if error, kalian cukup menambahkan if error di depan seperti ini. Terus misalnya teman-teman kayak gini. Sebentar. Nah, ini udah jadi ya. Mungkin biar gak bingung, saya tambahin lagi teman-teman ya penjelasannya ya. Sebentar. Ini saya tambahin ke samping lagi. Buat yang masih belum bisa, saya jabarkan satu per satu rumusnya ya.
Oke, saya hold dulu pertanyaannya karena semoga dari yang saya kasih ini teman-teman udah bisa ngeliatin ya. Nah, ini teman-teman. Tadi juga ada yang nanya sequence-nya kenapa 3-1-2, kenapa nggak 2-3-1 ya. Jadi itu nanti saya coba jabarkan juga di sini. Oke, sebentar teman-teman. Rumus ini digunakan agar nanti ketika nomor mahasiswa kosong, hasilnya tidak NA. Ya, ini satu buat teman-teman. Silakan diperhatikan dulu. Array formula tadi ya teman-teman ya, digunakan untuk bekerja lebih dari satu baris karena kita pengen munculin nama area ya dan sorry asal. B hingga E ya. Oke, teman-teman kelihatan nggak ya layar yang saya bagikan ya? Kalau misalnya nggak kelihatan, saya mungkin zoom in sedikit. Nah, ini rumusnya teman-teman. Kalau sequence karena ingin menampilkan 3 digit angka, baris angka, satu kolom, dan dimulai dari angka 2. Kita butuhnya 2, 3, 4. Terus ini untuk mencari data yang akurat, setara dengan false, teman-teman, merupakan sel kosong yang merupakan pengganti dari NA. Jika nomor mahasiswa sedang tidak dipilih. Ya. Nah, teman-teman, tadi beberapa kan ada yang bertanya ya terkait dengan alasan kenapa rumusnya seperti ini. Jadi, saya tunjukin ke teman-teman, ini alasan ya dari setiap elemen, kenapa pakai if error, kemudian kenapa ada yang pakai array formula, segala macam. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman biar lebih clear. Oke, jadi teman-teman silakan kalian coba buat kembali. Saya kirim rumusnya ke teman-teman semua di kolom chat. Nah, kalian perhatikan teman-teman ya, untuk rumusnya tadi saya kirimkan, apakah sudah tepat atau belum. Karena teman-teman kalau misalnya tadi ada yang error, itu karena sesimpel teman-teman salah. Misalnya tadi B5 E2 ini tuh kan menggunakan titik 2 nih, bukan menggunakan koma ya. Tadi beberapa itu menggunakan koma, makanya bisa error ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, Kak Kelvin kok saya udah copy rumusnya kakak, cuman pada saat dimasukin kok tetap error gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena Google Sheets teman-teman bukan menggunakan koma, tapi menggunakan titik koma. Sehingga ada proses yang perlu disesuaikan ya. Pakainya titik koma, jangan koma seperti saya. Oke, teman-teman? Nah, ini silakan teman-teman coba screenshot dulu aja untuk layar yang di sini. Teman-teman bisa coba pelajari per elemennya ya. Yang penting teman-teman paham kenapa kita pakainya if error, kenapa kita pakainya array formula. Oke, buat rekan-rekan yang masih error, silakan coba copy dulu rumus yang saya kirimkan tadi. Kalian coba, karena harusnya udah nggak ref lagi ya teman-teman ya, kalau sudah dipakai rumusnya di sini. Saya coba tunjukkan lagi teman-teman, saya kirimin lagi ya untuk rumusnya. Oke, mungkin saya cek dulu teman-teman, di sini siapa aja yang udah berhasil? Yang udah berhasil boleh kasih angka 8 ya teman-teman ya. Untuk konfirmasi biar nanti saya bisa cek teman-teman tidak ada kendala selain dari yang tadi. Oke, baik. Nanti buat yang error, coba nanti boleh infokan ya. Tapi sebenarnya kalau rumusnya teman-teman udah masukin, harusnya udah sesuai. Yang penting teman-teman gunakan di Google Sheets, karena rumus ini tidak kompatibel di Excel. Sehingga kalau teman-teman menggunakan file ini, kemudian teman-teman download secara offline di Excel, teman-teman jangan kaget kalau hasilnya error semua. Karena di Excel rumus ini tidak dapat dibaca. Ya, jadi ini memang benar-benar special design untuk Google Sheets, teman-teman. Anggap-anggap teman-teman biar lebih terbiasa juga pakai Google Sheets ya ke depannya nanti. Oke, baik. Buat teman-teman yang masih error tadi saya sudah kasih perbaikan ya.
Terutama yang pengetikan B5-nya ini, ingat B5.2E2, bukan B5,2. Ya. Tadi juga sama buat yang Kak Lasma ya, di sini pakainya 321, makanya hasilnya kebalik ya. Sequence-nya diganti, bukan 321 tapi 312. Ya, kalau misalnya bingung lagi, kenapa sequence-nya 312? Silakan dicek kembali. Di sini ada notes yang sudah saya berikan. Nanti saya akan coba bantu screenshot, masukin ke dalam grup ya teman-teman ya, biar nanti nggak kelupaan. Oke, buat yang nomor mahasiswa tadi ya prosesnya ya. Jadi untuk cara pembuatan tombol itu kakak bisa klik insert, kemudian pilih drop down. Oke, jadi saya coba kasih gambaran sekilas, bisa klik insert, kemudian pilih drop down di sini. Ya. Oke, nah di sini kemudian nanti tinggal pilih aja itu yang drop down from a range. Ya, buat teman-teman yang mau bikin tombolnya. Tadi buat yang Kak Laras, kenapa bisa ada override? Berarti kakak ada nulis rumus, Kak. Untuk yang di I11 dan I12 itu tidak boleh ada rumus. Ya, karena hasil dari asal dan jurusan itu kan berasal dari rumus di atas ini, Kak. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, Kak ya, saya coba tulis rumus VLOOKUP nih di sini. Misalnya anggap aja selesai gitu. Nah, ini nih dia tulisannya ya. Array results was not expanded because it would overwrite data in I11. Jadi karena di sini ada rumus teman-teman, dia nabrak. Kan dia mau dorong rumusnya nih, tapi ada rumus lain. Makanya dia nggak muncul. Jadi pastikan area I11 dan juga I12 itu kosong, teman-teman. Oke? Baru nanti hasilnya muncul. Ya. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya udah paham, boleh kasih angka 8 buat konfirmasi. Terus kemudian untuk notes juga, saya akan screenshot. Mungkin sedikit sebelum saya close, teman-teman. Tadi ada yang tanya, ini 31-nya udah paham, tapi kenapa tiba-tiba ada angka 2? Karena angka 2 ini menandakan angka yang dihasilkan itu dimulai dari angka 2. Kenapa harus dimulai dari angka 2? Karena kita mau menampilkan data kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Jadi mulainya harus angka 2. Ya. Kalau mulainya angka 1, nanti mulai dari sini. Oke? Nah, itu teman-teman ya. Jadi nanti untuk detailsnya saya akan share. File yang saya gunakan ini akan saya bagikan juga teman-teman di grup, sehingga teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut juga ya. Oke, nah teman-teman, karena sekarang sudah pukul 20.18, jadi saya share dulu ke teman-teman, akan dibantu oleh admin juga ya, untuk pengisian nanti feedback form. Tapi sebelum dari itu teman-teman, saya pengen confirm final banget. Siapa aja yang udah berhasil dan udah paham sama konsep yang ada di sini, boleh kasih angka 9 dong untuk finalizing sebelum saya share informasi yang keren banget buat teman-teman setelah ini. Karena bakal ada informasi spesial buat teman-teman yang ikutan kelas kali ini. Oke? Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, ada beberapa eksplorasi lainnya yang sangat menarik di Google Sheets, tapi memang karena di sini kelasnya trial, kita cukup on point ya untuk pembahasannya. Tapi teman-teman tentunya untuk kelas Google Sheets ini sendiri sebetulnya sudah kami rancang teman-teman ya lebih lanjut, yaitu sebagai hadiah spesial buat teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman sebagai apresiasi, teman-teman kan sudah ngikutin kelas trial ini. Pertama, teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dan juga teman-teman sudah memahami gimana caranya meningkatkan skill VLOOKUP-nya tadi. Ya, bisa menggunakan wow VLOOKUP. Dan yang kedua, kita juga akan apresiasi teman-teman semua yang hadir di sini, yang hadir aja ya, kita kasih free certificate buat teman-teman. Tapi nanti info lebih detailnya di WhatsApp group. Jadi buat teman-teman yang belum join, kalian diharapkan segera join WAG, oke? Nah, teman-teman, tapi selain dari itu juga, saya pengen share ke teman-teman kalau kita officially launch kelas Google Sheets yang versi full package-nya, teman-teman. Yang mana kelas ini nanti akan dilaksanakan 5 jam, kita bahas lebih detail dan lebih banyak. Ya, perjalanan Google Sheets tadi. Karena kan tadi cuma sekilas doang, dan itu materinya masih sangat mudah, teman-teman. Nah, di sini saya percaya proses itu sangat-sangat penting ya, untuk membuat teman-teman bisa belajar. Kita rancang kelasnya 5 jam, kemudian nanti teman-teman kita ada final project-nya, sehingga teman-teman nanti bisa punya portofolio hasil pengerjaan teman-teman sendiri.
yang bisa dilampirkan di CV. Oke, jadi kelasnya ini ada teman-teman di tanggal 6 Oktober ya, hari Minggu. Tapi 5 jam itu jangan capek-capek mikir ya teman-teman. Kita ada break nanti isoma kok ya, karena kalau udah denger 5 jam kok kayaknya overthinking banget nih. Nah, tapi teman-teman, kita pengen share juga kabar baiknya buat kalian. Sebenarnya kelas ini value-nya di 149, tapi buat kalian kita kasih 79.000 aja karena teman-teman sudah mengalokasikan waktu buat trial kelas ya. Tapi cara pakainya gimana? Teman-teman bisa langsung klik link dikirimkan oleh admin di sini. Nanti kita share juga di WhatsApp group. Kodenya adalah GSCLB2. Kalian masukin kode ini. Kalau nggak masukin kode, nanti harganya harga biasa ya. Nah, teman-teman, kita juga akan ada batas slotnya juga. Jadi nanti teman-teman bisa secepat mungkin untuk redeem promonya ya. Karena promonya terbatas. Oke, jadi kelasnya bakal super worth the price karena kita benar-benar akan dukung teman-teman dari proses awal, dari belajar 5 jam, sampai dengan ada final project juga dan personal feedback buat teman-teman ya. Percaya aja kok, nggak akan berasa 5 jam ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu untuk yang kelas Google Sheets, teman-teman. Terus kemarin juga banyak banget yang nanyain terkait dengan kelas Excel. Sebenarnya kelas Excel ini kita sudah buka kembali, teman-teman, untuk periode tanggal 22 November sampai 10 November. Nah, tapi untuk teman-teman kelas Excel ini, kalian bisa daftarnya melalui admin ya. Jadi ada apa namanya kelasnya dari basic sampai dengan visualizations. Tapi untuk yang kelas Google Sheets, nanti kita akan share link daftarnya di WhatsApp group. Yang penting teman-teman bisa copy kode promo ini dulu ya, jangan sampai ketinggalan pendaftarannya. Nah, terus teman-teman kita juga ada info, mungkin di pertengahan bulan depan ya, kita itu akan ada pilot project, tapi kelasnya Power Pivot. Nah, cuma Power Pivot ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah pernah ngikutin Jago Excel aja ya, tapi jadi ini sifatnya internal marketing, kita akan share ke teman-teman ya, hanya untuk yang ikutan Jago Excel aja, karena Power Pivot itu kita share ke teman-teman yang sudah punya basic sampai advance level. Oke? Nah, untuk Google Sheets ini teman-teman, meskipun memang kita akan coba share yang tidak ada di Microsoft Excel, tapi buat teman-teman yang pemula, yang mungkin belum pernah pakai Google Sheets, kita akan tetap ajarkan. Jadi teman-teman jangan khawatir, buat pemula ini bakal berguna, dan kalian tetap bisa ikutan kelasnya. Oke?